Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bahasa Indonesia hari ini, anak kelas 9, Ibu akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang teks cerita pendek ya. Mari kita membahasnya. Definisi cerpen menurut para ahli ada beberapa dikemukakan. Menurut HB dan Yasin, cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut Abakar Hamid, dalam tulisannya, pengertian cerpen berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai, antara 500 sampai 20 ribu kata, adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Sedangkan Kiai Haji mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut kiasan prosa pendek. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Karakteristik dari cerpen, pertama ada yang namanya konflik tunggal, 2 tokoh utama tunggal, 3 waktu peristiwa atau cerita berdurasi maksimal 2 tahun, 4 karakter kata 500 sampai 5000 kata. 1. Konflik. Sebagaimana pengertiannya, konflik tunggal identik dengan satu persoalan, satu kesan. Konflik atau persoalan terdiri atas A. Adanya konflik personal, yaitu konflik psikologis. Yang kedua, adanya konflik antar personal, misalnya konflik dengan orang lain. Yang ketiga, ada konflik situasi, misalnya konflik diri dengan situasi sekitar, contoh dengan situasi sosial, politik, ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, ada tokoh utama. Biasanya Ibu pernah membahas tokoh utama itu ada aku, saya, dia, dan si A. Bisa pula dalam jumlah tertentu atau mereka. Biasanya tokoh utama pun tergolong 2 jenis, yaitu ada tokoh manusia dan tokoh yang dipersonifikasikan, misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain-lain. Penempatan tokoh utama dalam cerpen sebaiknya pada permulaan bagian awal cerpen. 3. Ada waktu. Penulis fiksi Josip Novakovic 2003 mengatakan cerpen meliputi waktu dari beberapa menit, hari sampai 1 atau 2 tahun, umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Senada yang dikatakan oleh sastrawan Rauda Tanjung Banua ketika beliau menjadi juri dalam lomba menulis cerpen tingkat pelajar SDI Yogyakarta 2004, cerpen meliputi kurun waktu hingga 2 tahun. Apabila pengarang hendak memasukkan masa silam, biasanya berupa cerita flashback atau disusupkan dalam sepenggal ingatan tokoh. Di sini ada peta cerpen, ada permulaan, yaitu ada perkenalan, perkembangan konflik. Di bagian tengah ada masuk yang ke konflik, ada ketegangan atau suspense. Yang ketiga ada klimaks. Yang bagian C adalah bagian akhir, di mana ada penyelesaian konflik, anti klimaks, dan kejutan atau surprise. Apa itu perkenalan? Perkenalan ada pembukaan, menuturkan siapa, di mana, kapan, dan mulai masuknya sebuah konflik. Biasanya nggak usah bertele-tele, harus lebih cepat dan lebih ringkas. Selanjutnya masuk ke konflik, biasanya muncul berupa menimbulkan persoalan dalam cerita agar sesuatu hal yang menarik sehingga pengarang merasa perlu menuliskannya. Biasanya di sini menemukan konflik, terus seseorang penulis adalah seorang pencari masalah. Lalu ada perkembangan atau penguraian konflik. Di sini ada 2, yaitu ada konflik dalam diri manusia itu sendiri, seperti kejiwaan, spiritual, dan konflik manusia dengan lingkungannya, antara lain konflik sosial, konflik fisik, dan seterusnya. Biasanya pengolahan ini harus tetap terfokus pada suatu konflik atau suatu persoalan. Yang kedua ada ketegangan. Biasanya di sini bisa menarik si pembaca sehingga dalam benak pembaca akan menimbul pertanyaan, apa yang akan terjadi kemudian? Nah, itu biasanya suka ada dalam sinetron-sinetron ya, tentang ketegangan. Setelah itu ada klimaks. Biasanya di sini si bagian pengarang ini mengiring sebuah bahan cerita menuju suatu yang klimaks
Di sini muncul konflik, masalah yang berhubungan dan memancing pertanyaan apalagi yang akan terjadi, apalagi ya. Nah, itu adalah klimaks. Selanjutnya bagian akhir yaitu adalah ending atau epilog. Setelah cerpen diisi dengan konflik dan ketegangan mencapai suatu klimaks, pengarang melakukan pemecahan, penyelesaian terhadap klimaks konflik. Apakah konflik yang memunculkan suspense atau klimaks dapat diantisipasi atau pembaca pemikir? Bagaimana penyelesaiannya? Akankah begini, akankah begitu? Misalnya, apakah murid bandel ini akan bertobat? Apakah guru yang baik ini bisa sembuh dari penyakitnya? Apakah penjaga sekolah ini akan sanggup membuktikan bahwa hantu itu ternyata memang atau permainan iseng murid-murid? Nah, di sini kita menimbulkan banyak pertanyaan. Setelah itu ada anti klimaks. Dalam alur ini menggiring si pembaca untuk memecahkan klimaks menuju akhir dari cerpen. Bagaimanakah akhirnya? Lalu ada yang namanya kejutan atau surprise. Di akhir cerita juga dapat membuat cerita menjadi menarik, memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Pengarang harus mengolah akhir cerpennya agar alur berpikir pembaca mengenai keseluruhan cerpen pada akhirnya menemukan suatu surprise. Ketika pembaca menebak-nebak, mungkin membuat suatu kesimpulan akhir cerita akan begini, begitu. Biasanya dalam kejutan atau surprise ini bisa mengecoh tebakan itu, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Surprise bisa saja berupa perkembangan suspense yang tak diduga-duga oleh pembaca. Ini adalah tentang teks cerita pendek. Kalian bisa membahasnya atau menyimaknya ulang. Untuk hari ini sekian Ibu memberikan materi bahasa Indonesia. Ibu selalu berharap kalian menyimaknya, kalian mengisi absensi, lalu kalian dapat mengerjakan di halaman 105 yaitu pelatihan 3 dan 2 pelatihan 3.2 ya. Semoga kalian mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.